Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bapak-bapak dan ibu semuanya. Pertama-tama saya merasa sangat terharu dan sangat-sangat merasa dihormati karena bisa hadir di depan bapak-bapak semuanya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk bapak-bapak dan ibu semuanya. Saya sebenarnya bukan orang lain. Almarhum ayah saya itu juga seorang prajurit. Hanya saja memang beliau tidak masuk ke TNI karena dulu adalah TP atau Tentara Remaja ex Brigade 317 yang ada di Yogyakarta. Singkat kata, bapak dan ibu semua, saya hanya ingin sampaikan saja kemarin bahwa alhamdulillah kami sudah sampai, dan meskipun memang ada kendala yang membuat rombongan besar dari TPUA itu terhambat atau dihambat di tengah jalan, karena ya Pak Rizal, kendaraannya mengalami kendala, misalnya ya kecelakaan itu di depan, tapi semuanya dihambat, sehingga rombongan dari Pak Rizal, Pak Rita, kemudian dari Ibu itu juga tidak bisa masuk ya. Dan kami bertiga, saya, Dr. Resmond dan juga Dr. Resmond dan Dr. Tifa yang harus masuk. Kesimpulannya jelas, sesuai dengan apa yang sudah sering saya aturkan kepada ibu dan bapak melalui media atau melalui berbagai kanal Anda. Skripsi daripada Jokowi adalah sangat diragukan. Banyak kepalsuan. Di dalamnya tidak ada lembar pengesahan, tidak ada tanda tangan pengujian, dan hurufnya pun berbeda dengan yang ada. Saya alhamdulillah, meskipun UGM sempat menolak awalnya, dan mereka mengatakan ini dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik. Saya hanya ingatkan, mohon izin dulu ketika Undang-Undang 14 tahun 2008 itu dibuat, saya kebetulan yang ikut mengawalnya di DPR di Komisi 1, dan saya sebutkan pasal 17 yang dikecualikan itu tidak termasuk skripsi, bahkan tidak termasuk ijazah. Kalau daftar nilai ya itu boleh, hanya dibuka nanti di pengadilan. Tetapi kalau skripsi bahkan ijazah itu harus dibuka di depan umum, apalagi untuk tokoh publik. Dia tidak bisa menghindar dengan sebutan privasi, karena Jokowi sekarang itu adalah masih sebagai Dewan Pengarah di Dananta. Jadi dia masih tokoh orang publik, uangnya rakyat yang untuk menggaji dia. Jadi kewajiban UGM untuk membuka skripsi dalam terbuka, sehingga catatan saya tetap sama. Skripsi yang bermasalah, orang yang dengan skripsi bermasalah itu pasti lulusnya juga bermasalah. Tidak ada orang yang lulus tanpa skripsi. Dan Pak Rizal Fadila sudah membuktikan juga. Terima kasih Pak Rizal, ketika di Solo mau dan akhirnya diterima oleh Jokowi, tapi menurut saya pelecehan ini Pak Rizal. Tidak diberikan sama sekali, dan semakin melecehkan lagi setelah rombongan TPUA itu balik kanan, dia menunjukkan kepada para wartawan. Tapi ini membuat semakin kita curiga, karena Jokowi membalikkan iklim kita ke masa dulu, masa jahiliyah. Wartawan tidak boleh memotret, wartawan tidak boleh merekam, bahkan semua alat termasuk handphone itu dikumpulkan dulu di luar. Kamera handphone tidak boleh masuk, kemudian Jokowi akan menunjukkan. Siapa bisa
Kita tegaskan bahwa kita akan tetap kejar ijazah palsu itu dan juga semua yang palsu. Terakhir, kami tetap mohon juga dukungannya bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak para senior. Izinkanlah kami terus meneruskan perjuangan bersama bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Kalau ada yang tanya, Jokowi kan sudah lengser, buat apa kejar? Ini bukan hanya soal Jokowi, ini adalah presiden dulu. Ya, kalau dia sudah lengser, tetap dikejar. Tetapi presiden ini terjadi juga pada, ada gambarnya enggak? Enggak. Pada Fufu Papa. Fufu Papa itu SMA-nya juga tidak jelas, S1-nya palsu, bahkan S2-nya tidak ada. Dia pernah menuliskan semua S1, S2 pada riwayat hidupnya, tapi sekarang sudah dihapus. Jadi artinya kita akan tetap kejar, dan saya selalu menulis dengan hashtag adili Jokowi dan hashtag langsungkan Fufu Papa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya juga kepada mana tadi Pak Kosimudin, Ahmad Kosimudin, ini singa kita juga ya, dan tim penegak hukum penegak termasuk bapak-bapak yang ada di sebelah kanan, Pak Riza dan kawan-kawan. Ya, terima kasih. Racikan Berita